Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 5, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Di pembelajaran 4, kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 76 sampai dengan 81. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judulnya ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap, tema lain atau kelas lain, bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 5, berarti pilih ini, klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Seperti ini ya. Nah, misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 4, berarti pilih yang ini, klik putar semua. Nanti di sebelah kanan akan ada daftar pembelajarannya ya. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, di pelajaran 4 ini kita akan belajar membuat laporan pengalaman ketampakan alam daerah sekitar, membuat teks non-fiksi tentang ketampakan alam daerah sekitar, lalu mempresentasikan contoh persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam NKRI. Nah, kemudian kita perhatikan gambar di sini adik-adik ya. Jadi ini merupakan ketampakan yang ada di permukaan bumi. Nah, persawahan di sini ya yang sebelah kiri, contohnya ada di Bali ya. Ini merupakan buatan manusia untuk kebutuhan manusia juga. Kemudian sawah merupakan salah satu contoh ketampakan buatan. Lalu kalau yang kanan gunung, ini merupakan salah satu contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan. Ya, contohnya Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Nah, kemudian diskusikan dengan teman sebaku ya tentang ketampakan alam. Ya, lalu yang adik-adik ketahui ya dibuat dalam bentuk tabel ya. Nah, coba kita lihat tabelnya ada di sini enggak? Nah, enggak ada, jadi Karina buat sendiri di sebelah kanan ya. Nah, di sini. Nah, coba Karina lihat. Nah, ini ya, kita coba perbesar dulu tabelnya. Nah, yang pertama dari kata tanya apa? Apa nama perkebunan di kawasan Puncak? Ya, perkebunan di kawasan Puncak di sini bernama PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Lalu di mana? Di mana letak kawasan Puncak ya? Kemudian terletak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lalu ada berapa? Berapa jarak kawasan Puncak dari Jakarta? 70 km sebelah selatan Jakarta. Lalu kapan? Kapan perkebunan teh di kawasan Puncak dibangun? Nah, dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Mengapa? Mengapa kawasan Puncak sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan? Karena kawasan ini sejuk bahkan cenderung dingin. Bagaimana kunjungan wisatawan di kawasan Puncak? Nah, mereka di sana selalu ramai ya adik-adik ya, karena hawanya sejuk dan pemandangannya juga indah. Nah, berikutnya kita langsung nah ini ada bacaan, boleh adik-adik baca dulu ya. Kita cari lagi tugas kita yang berikutnya apa. Nah, ini tadi yang ini untuk yang ini juga ya adik-adik ya. Nomor 1, membuat paling sedikit 3 pertanyaan berdasarkan bacaan ya. Nah, ternyata ini untuk yang ini ya. Nah, kemudian sekarang kita yang kedua. Ceritakan pengalamanmu berkunjung ke tempat wisata ya. Nah, berkunjung ke tempat wisata, di sini Karina buat contohnya ke Candi Borobudur ya, misalnya di pertengahan tahun 2020. Ya, di kawasan Candi Borobudur tampak sebuah ketampakan buatan yang sangat megah dan indah. Candi ini memiliki nilai seni yang sangat tinggi, serta syarat akan nilai filosofis. Kami pun mulai berjalan mengitari candi, lalu mulai naik menuju tingkat paling atas. Dari puncak Borobudur, saya dapat menyaksikan ketampakan alam yang berada di sekeliling candi. Bukit-bukit dan pegunungan berbaris seolah mengelilingi candi tersebut. Sungguh indah pemandangan di sekitar Candi Borobudur. Nah, adik-adik sudah pernah belum ke Candi Borobudur? Nah, yuk kita lanjut. Nah, ini adalah Nida dan Siti sedang ngobrol ya, sedang melakukan percakapan. Boleh adik-adik baca dahulu. Nah, kemudian kita akan langsung lanjut ke diskusi berikutnya.
Ini juga masih ada bacaan ya, cukup banyak bacaan, jadi Karina akan lewatkan. Nah, ini akan Karina bahas. Berdasarkan bacaan di atas, lakukan kegiatan berikut ya. Nah, diskusi yang pertama, manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Ya, kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia tentu tidak tersebar secara merata ya. Hal ini menyebabkan kelangkaan sumber daya alam tertentu di suatu wilayah. Nah, persebaran sumber daya alam yang tidak merata akan menimbulkan saling ketergantungan antar wilayah untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Agar tidak terjadi perselisihan dalam pemanfaatan sumber daya alam, maka dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Lalu dengan persatuan dan kesatuan sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan bersama. Lalu yang berikutnya hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan adalah akan menimbulkan beberapa masalah, diantaranya terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya alam. Lalu yang C, berikan contoh menggunakan dua daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber alam yang berbeda. Misalnya saja di Aceh ya. Nah, dengan Lampung, di Aceh sumber daya alamnya minyak bumi dan gas alam yang begitu melimpah, sementara di Lampung sedikit sekali. Nah, dengan adanya persatuan dan kesatuan, ternyata kekayaan alam Aceh yang melimpah juga bisa dinikmati oleh masyarakat di Lampung. Nah, kemudian yang kedua ini presentasikan, nanti adik-adik presentasikan ya. Nah, selanjutnya masih ada lagi soal yang akan Karina bahas, yaitu di bagian ayo berlatih. Yang pertama, sebutkan sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa antara lain bersikap toleransi terhadap sesama, menjaga kerukunan, tidak membuat ujaran kebencian, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Bagaimanakah pengaruh letak geografis Indonesia dengan kehidupan masyarakatnya yang agraris? Pengaruh letak geografis Indonesia dengan kehidupan masyarakatnya, antara lain letak geografis Indonesia membuat Indonesia mengalami dua musim ya, yaitu kemarau dan hujan, serta mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini sangat membantu para petani untuk menggarap sawahnya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.